terbenam di dalam hati kita apa yang kita rasakan, pergumulan kita, masalah-masalah kita. Saya sarankan kita bawa ke gereja setiap masalah kita. Bahwa gereja adalah seperti bengkel atau workshop, ya. Dan Yesus sendiri berkata, Dia datang bukan untuk mencari orang yang sehat, karena orang sehat tidak memerlukan tabib, kata Yesus, tapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Jadi biar masalah-masalah kita di luar sana sepanjang 6 hari kita bekerja, kita dapat bawa ke tempat ini, kita serahkan pada Tuhan. Dan saya percaya saat kita melangkah keluar daripada dewan ibadah ini, kita sudah dipulihkan Tuhan, kita sudah diubah Tuhan, kita sudah dilepaskan, dan kita juga sudah disembuhkan Tuhan. Dan dalam 2 minggu ini, minggu lepas kita belajar tentang Daniel, dan kita sambung pada minggu ini sedikit ulangan secara ringkas. Minggu lepas kita belajar mengenai Daniel sendiri, yaitu poin kita yang pertama, dia seorang yang ada pendirian, berketetapan, ya, sehingga walaupun dia diancam segala macam, dia tetap ada pendirian. Seperti juga kita perlu mencontohi supaya kita ada pendirian. Kalau itu sudah kita tahu salah, ya, atau itu mengancam iman kita, kita perlu ada satu pendirian. Nah, begitu juga dia di dalam poin yang kedua minggu lepas, dia tidak menajiskan diri. Walaupun ditawar dengan makanan raja, dia menetapkan untuk menjaga kekudusan, tidak menajiskan diri. Ya, dan ketiga, dia berani menghadapi tantangan. Walaupun tantangan dia itu dibuang ke gua singa, dia rela untuk menghadapinya. Dia rela untuk berdepan. Dan bagi kita seperti kita yang saya bagi contoh minggu lepas, dalam kita melayani ada banyak rintangan sebenarnya. Dalam hal pelayanan, keuangan merintangi kita, kepenatan, dan juga kadang-kadang ia membuat kita mungkin lelah, sehingga kita tidak ada sudah kehilangan atau tidak ada tenaga lagi untuk bekerja buat Tuhan. So itu kenapa mereka, walaupun mereka sekolah di Alkitab, ya, mereka sampai bertahun-tahun sekolah, dan mereka last mereka tinggalkan mereka punya pelayanan karena mereka sudah, orang kata, capek. Dan ada yang masalah keuangan dan mereka tidak boleh bertahan, dan mereka tinggalkan pelayanan dan mereka bekerja kembali. Ada yang mereka yang tidak tahan dengan tekanan, mereka tidak mau ada tekanan, tidak dapat bertahan, dan mereka tinggalkan pelayanan. Ada berbagai-bagai yang tantangan di dalam pelayanan atau untuk menjadi seperti Daniel. Dan dia itu nyawa yang dia pertaruhkan. Bayangkan di gua singa. Dan itu yang seperti saya katakan semalam itu, minggu lepas saya selalu melihat National Geographic, dan singa atau harimau begitu besar itu, kerbau yang sangat besar atau apa binatang yang sangat besar, dia hanya satu saja, dia punya leher, dan dia pop macam itu, walaupun berguling-guling dia tidak akan lepaskan. Itu singa. Jirafah yang sebegitu tinggi, dia akan lompat di atas dan dia gigit. Kerbau atau hewan-hewan yang lain yang besar, dia hanya ngap di sini, dia tidak akan lepaskan. Dan saya pernah nampak juga dia, hari itu malam saya nampak dia kalah dengan itu ular sawah. Ular sawah itu kobra. Dia mau gigit dan ngangam ular sawah ini, kobra itu tergigit di sini, dan mungkin dia lepaskan racun dan akhirnya dia mati. Nah, itu adalah singa. Dan bayangkan kalau kita dibuang ke sana, seperti mana cerita itu selepas Daniel dikeluarkan di situ, dan orang yang mengkhianati dia, orang yang memfitnah dia dengan anak beranak semua dibuang, dan sebelum sempat sampai sudah habis dimakan. Jadi itu adalah tantangan kita. Ada banyak tantangan untuk menjadi orang percaya. Memang tidak mudah, tapi kalau kita ada Tuhan, sangat mudah sebenarnya. Dan hari ini kita belajar pula tentang kawan-kawan Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di dalam Daniel 3:4-12, begini firman Tuhan. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring,
beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi, atau setelah kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud? Lihat itu, di situ saya Allah. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan atau dibuang seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi, atau bila semua orang, semua bangsa yang ada di situ mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku telah mengeluarkan titah." Nah, seminggu lepas kita dengar, kita sudah tahu kan, kalau titah raja atau perintah yang dikeluarkan raja, dia tidak boleh, raja itu sendiri pun tidak boleh membatalkan, ya. Kalau sudah dititahkan oleh raja atau dikeluarkan perintah yang dikeluarkan oleh raja, raja sendiri pun tidak boleh bangkang, tidak boleh stop, tidak boleh halang semua itu. Jadi pasti akan berjalan. Nah, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak, lihat baik-baik itu, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan atau dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dikatakan sekali lagi itu. Dan beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku yang, dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Nah, poin dia, jangan lepaskan Tuhan walaupun kita di situasi yang terjepit atau terancam. Ini salah satu yang perlu kita pegang, atau satu pendirian dalam hidup kita, ya. Karena banyak orang waktu kehidupan mereka terancam atau ada hal-hal yang mengancam kekristenan mereka, mereka akan tinggalkan Tuhan. Di sini memang tidak sama di Indonesia lah. Di Indonesia memang mereka boleh tukar agama, namun kita selalu lah kita dengarkan gereja dibom, bermacam-macam yang dihalang lah, ibadah lah, gereja dibom, ada yang dibunuh, bermacam-macam yang terjadi. Di tempat kita belum ada sebegitulah. Ya, hanya dulu di Metro itu yang pernah dibuang dengan bom, satu letupan dan terbakar gereja Metro yang sebelum yang di Batu Cave itu. Nah, apa yang kita mau belajar di sini mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego? Waktu mereka diancam untuk dibuang ke api perapian, mereka tidak pernah, mereka tidak pernah lepaskan Tuhan. Saya tidak tahu, saya secara pribadi kalau saya sudah lihat itu api-api semua di situ, saya rasa saya mungkin dalam hati lebih baik kalau saya tidak ada Tuhan waktu itu, lebih baik saya menyembah patung itu. Namun mereka tahu, mereka punya Tuhan yang luar biasa, dan mereka yakin. Begitu juga dengan kita. Saat kita yakin ada Tuhan dalam hidup kita, pasti apapun ancaman, kita tidak akan lepaskan Tuhan. Walaupun keadaan yang sangat terjepit. Waktu berapa tahun dulu sebelum COVID lah. Nah, orang ini dari satu negeri di Borneo, dan kami difahamkan mereka ada masalah dengan family dan begini-begitu, dan bila kami berjumpa dengan dua adik beradik ini, nah karena keadaan terjepit, ya dia terpaksa, dia beritahu kami tidak ada belanja begini begitu, dia beritahu saya dan istri, kami tidak kenal lah itu sebenarnya, itu orang perkenalkan kepada kami.
Dan waktu itu kami berjumpa di rumah Prado Mekah itu hari itu, waktu itu. Dan dia berkata kepada kami, dia terus terang, kenapa saya ikut lelaki ini dan apa begini-begini, karena saya tidak ada duit pelajaran untuk sekolah, dia bagi tahu. Nah, di dalam keadaan yang terjepit dan sekarang mereka tidak ada orang yang menolong, tidak ada orang yang membantu mereka. Dan orang ini ikut dengan satu bangsa yang bukan dari Malaysia, dia ikut dan dia tinggal di situ dan dia bagi tahu, saya mau duit, dia boleh bagi. Jadi kadang-kadang keadaan terjepit itu, kalau kita tidak punya Tuhan, kita tidak ada jalan keluar. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego ini, mereka di situasi yang sangat terjepit sebenarnya, hidup mati. Kalau dibuang memang pasti mati. Kalau terus mati tidak mengapa, kalau tembak bum, ini dibuang ke perapian dan begitu panas sekali. Dan jangankan api itulah, kadang-kadang kita pakailah itu, kadang-kadang apa kita punya tangan pun sudah sakit. Kadang-kadang kita masak, pong itu minyak, sakit juga kan kalau kena minyak, belum api. Nah, apalagi yang api yang menanti kita itu bukan api yang main-main, tahu? Api yang begitu panas sekali, dan kalau kita tidak, atau kalau kita lepaskan Tuhan, kita selamat. Tapi kalau kita berpegang pada Tuhan, dengan keadaan terjepit begitu, kita akan dibakar. Namun Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang kita mau belajar daripada mereka? Walaupun dalam keadaan yang terjepit, walaupun keadaan yang terpaksa, walaupun keadaan yang begitu mengancam nyawa mereka, mereka tidak pernah lepaskan Tuhan. Kita belajar untuk jangan lepaskan Tuhan. Di saat-saat kita di dalam masalah dan pencobaan, mari kita jangan lepaskan Tuhan. Seperti yang kami pernah alami, saya pernah cerita beberapa kali. Sebelum jenazah Jojo dibawa ke masuk bilik mayat, dan di ruangan itu kan kami ingat lagi apa yang ada di sini, yang ada waktu itu. Dan apa yang saya perkatakan itu sebenarnya sudah keadaan yang sangat terjepit, saya rasa, sebab mengejutkan semua orang, dan saya boleh marah dengan Tuhan. Kiranya kalau dari segi manusia, saya boleh teriak dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Dan namun apa yang saya katakan waktu itu, waktu dalam keadaan terjepit dan sebenarnya timbul bukan ribuan jutaan persoalan di dalam kepala otak saya, yang kenapa ini terjadi, dan lastnya apa kehendak-Mu Tuhan. Dan memang saya tenanglah waktu itu, sebab memang Tuhan secara direct waktu masih di depan kilang tempat kerja istri saya, dan Tuhan bagi tahu tenang, saya sudah ambil dia. Nah, itu memang salah satulah. Nah, waktu di dalam kami dokter bagi kebenaran untuk berjumpa dengan jenazah itu, dan sebelum Jojo dibawa ke bilik mayat. Nah, apa yang saya perkatakan waktu itu, dalam keadaan yang begitu menekan sekali, keadaan yang begitu banyak tanda soalan sekali, dan orang kol dan semua tanya kenapa, kenapa? Sebab tidak ada tanda-tanda dia. Dan apa yang saya perkatakan waktu itu, kamu masih ingat itu, iblis apapun terjadi, saya teriak waktu itu, terjadi dalam keluarga saya, tetap ikut Tuhan. Dan Tuhan, apa yang terjadi dalam keluarga kami pun, kami akan tetap ikut Engkau. Itu yang saya punya permulaan waktu menghadapi masalah ini. Dan dalam keadaan terjepit, saya tidak, Tuhan kenapa Engkau buat? Tuhan kenapa Engkau bagi nyawanya hilang? Tidak. Dan saya mengikuti seperti mana apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang begitu sesuatu yang menekan sekali, dan begitu banyak persoalan, dan bagaimana ini, kenapa ini terjadi, begitu banyak yang bergelombang dalam otak saya. Waktu saya driving pergi ke hospital pun begitu, saya dengan Laling, saya beritahu Laling, kita berdoa saja, kalau Tuhan memang mau kembalikan nyawa dia, memang, kalau tidak, Tuhan sudah ambil, dia beritahu tadi, begitulah saya beritahu dia. Dan kami berdoa, dia di belakang, dan berdoa saya, dan di depan driving, berdoa untuk sambil bawa ke hospital. Dan dengan keadaan yang begitu, saya ambil pilihan. Saya buat pilihan yang tepat, yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan dan mengisytiharkan bahwa walaupun di dalam keadaan terjepit, kami masih punya Tuhan, dan itu yang membuat kami menang. Jadi mari kita belajar daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun diancam, siapa yang tidak menyembah, siapa yang tidak sujud, mereka akan dibuang ke perapian. Dan itu memang benar-benar terjadi, karena mereka tidak mau. Mereka mau tetap tidak mau melepaskan Tuhan, mereka mau berpegang teguh pada Tuhan, dan mereka dibuang. Dan lastnya kita tahu kan, mereka tidak apa-apa.
Yang poin seterusnya. Yang kelima, aktifkan ya iman walau apapun situasi. Nah, dalam Daniel 3:15-18 begini firman Tuhan. Dalam ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, ini raja berkata pada mereka ya, itu yang tadi itu dikatakan kepada semua orang, sekarang ini khusus kepada mereka. Nah, jika tidak, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kata raja. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menyembah jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja, kata mereka bertiga. Tetapi lihat ini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Wah, ini mereka istiharkan, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Maksud dia, kalaupun Raja, kalaupun Tuhan tidak mau tolong, mereka berkata begini kepada Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Habiskan 18, oke. Nah, aktifkan iman walau apapun situasi. Ini bukan hanya pemimpin-pemimpin yang berkata kepada mereka bertiga, tapi ini direct raja yang berkata kepada mereka. Ya, bayangkan kita punya raja. Saya tidak tahu kalau sekarang ini, tapi sekarang ini walaupun sultan atau raja mereka juga ada macam di bawah ada undang-undang yang sesuatu yang boleh mungkin mendakwa mereka. Nah, kalau dahulu ya, sebagai informasi kita, kamu boleh baca di dalam Raja-Raja, 1 Raja, 2 Raja, dan Tawar gitu. Ini kisah mengenai semua raja. Nah, kalau dahulu begini, kalau raja dia boleh buat sesuatu hati. Kalau dia kata bunuh, bunuhlah. Walaupun kalau kita baca itu di Tawar gitu khususnya, walaupun keluarga dia sendiri, anak-anak, dia akan bunuh. Tidak ada hukuman, tidak ada pendakwaan kalau raja bunuh siapapun. Ini di zaman perjanjian lama. Nah, sebab itu kata Sadrak, Mesak, Abednego, ya, kalau Tuhan tidak menolong kami pun, kami tidak akan menyembah. Dan waktu itu mereka aktifkan iman mereka. Walaupun raja sendiri yang berjumpa dengan mereka, raja sendiri yang bertindak dengan mereka, bukan melalui orang lain, dan ugutan demi ugutan yang mereka terima, mereka aktifkan iman mereka. Mereka berkata, ya, di dalam ayat yang 17-18 itu, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini mereka berkata kepada Raja. Tetapi kata mereka, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka Raja dengan mereka bertiga, dan dia tetap berkata, mereka bertiga, kalaupun Tuhan kami tidak tolong, kami tidak akan menyembah. Mereka aktifkan kalau mereka tidak beriman waktu itu, sebab Raja sudah ugut mereka. Dewa manakah yang boleh selamatkan kamu? Maknanya tidak ada lagi siapa yang boleh menyelamatkan mereka, karena tidak ada lagi yang harapan mereka, tidak ada orang lain di situ. Dan Raja berkata pada mereka, mana lagi dewa yang boleh selamatkanmu? Tidak ada, dewa pun tidak ada lagi. Raja kata, saya mau lihat itu. Dan apa yang mereka katakan? Kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami,
Ini kita bahasa kita sekarang. Kami tidak akan sesekali menyembah. Kalaupun seolah-olah Tuhan sudah lepas tangan dengan masalah saya tetap ikut Tuhan. Itu perkataan yang tepat bagi kita. Kalaupun saya seolah-olah tidak ditolong Tuhan, tidak ada orang yang peduli dengan saya ditolak oleh keluarga saya sendiri, seperti mana Raja Daud. Walaupun tidak ada yang tangan-tangannya menolong saya dalam keadaan yang terjepit, saya tetap memuji Tuhan, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur. Dia ketiga mereka tetap dengan pendirian mereka, tetap mereka dengan pendirian bahwa mereka beriman. Iman mereka diaktifkan waktu itu sehingga mereka walaupun mereka diugut untuk dibuang, dan raja sendiri yang berkata mereka tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Mari kita belajar di saat-saat kita, masa-masa sulit kita, mari kita aktifkan kita punya iman bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Yesus tidak mungkin meninggalkan kita, bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, bahwa Yesus tetap menolong kita. Dia mampu, Dia mau, dan Dia rindu menolong kita sebenarnya. Itulah Yesus kita. Dalam keadaan hal-hal, dalam tekanan demi tekanan, mari kita belajar. Kalau saya tidak belajar untuk mengaktifkan saya punya iman, mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya. Sebenarnya tadi ya, sebelum kita pujian penyembahan, ada SMS datang. Ini payment mana? Sebelum kita pujian penyembahan tadi, terserempak saya di WhatsApp saya. Kan saya mau buka list lagu itu. Kalau saya tidak aktifkan iman saya akan lemah, betul. Dan kalau saya tidak bagi tahu, kamu tidak akan tahu. Saya punya company bermasalah. Kamu tidak akan apa? Saya punya istri pun tidak tahu kalau saya tidak bagi tahu dia. Bisa juga tiba-tiba kena tarik rumah, kenapa ada palang sini, disita. Nah, kenapa kita tahu dia lah. Kamu tidak akan tahu, saya ada masalah yang lebih besar daripada masalah kamu sebenarnya kalau saya tidak beritahu. Dan saya tahu, saya berani beritahu sebab saya tahu mustahil juga kamu bagi saya 1 juta. Ada nggak? Tidak kan, bank pun tidak mau kasih pinjam sekarang. Sebab itu saya berani bagi tahu. Sebab saya bukan meminta-minta. Ini informasi kita bahwa saya sebagai punya informasi bahwa saat saya aktifkan iman saya, maknanya Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya, Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang ada dalam hidup saya, bila saya aktifkan, saya boleh melampaui segala masalah, boleh melalui segala jurang, segala macam apapun. Saya ada kekuatan. Seperti mana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diancam oleh raja sendiri. Raja sendiri, bukan hanya SMS. Tahu dulu dari SMS. Kalau SMS saja boleh. Ini raja sendiri berjumpa dengan mereka. Mana? Siapa lagi dewa yang boleh tolong kamu? Kata raja. Dan mereka, karena mereka aktifkan yang mereka. Kalaupun Tuhan kami tidak tolong, kami tidak sesekali. Kata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita belajar itu. Kalaupun seolah-olah kita rasa tidak ada pertolongan Tuhan, ingatlah. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di sisi kita. Yang terakhir, menjadi saksi Tuhan walau apapun yang terjadi. Daniel 3, 24-30. Begini firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Tengok, dicampakkan, diikat lagi. Jawab mereka atau para menteri atau petugas penolong raja. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah, atau raja berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah. Tengok, lihat itu. Dia sudah pula memperkatakan, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah
dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri, semualah yang ada di situ ya, datang berkumpul. Semua pembantu-pembantu raja. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini, yaitu mereka bertiga Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak mempan atau tidak terkena, tidak terbakar oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Bayangkan, jangan cakap hangus, terbakar pun tidak. Syukur saya punya pendekar, tidak ada yang boleh dibakar. Jubah mereka tidak berubah apa-apa, lihat itu. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, nah lihat itu, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, supaya yang tidur boleh bangun. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan, nah lihat itu, terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Bayangkan mereka yang difitnah, mereka yang sengaja sebenarnya mau membunuh tetapi tidak boleh bunuh secara direct. Di waktu-waktu yang sesak, di waktu-waktu yang tercepit, di waktu-waktu masalah begitu besar sekali karena sedang berdepan dengan raja, mereka boleh menjadi saksi Tuhan walau apapun terjadi. Mereka tetap mau menjadi saksi Tuhan. Sebab itu kenapa mereka berkata, kami tidak mau menyembah walaupun Tuhan itu tidak mau tolong. Dan waktu itu saat mereka, karena mereka sudah aktifkan iman mereka, karena mereka tetap berpegang kepada perintah Tuhan, berpegang kepada Allahnya mereka, yaitu Allah yang benar itu. Dan di situ selepas itu Raja Nebukadnezar sendiri yang memuji Tuhan. Dan dia memuji-muji Tuhan sebenarnya, atau selepas itu kalau kita baca lagi, cuma anaknya itu yang bawa itu persembahan itu, kasih rosak itu baik Allah, dan itu meninggallah anak Raja Nebukadnezar itu. Nah, mari kita sama-sama menjadi saksi Tuhan walau apapun yang terjadi. Ada banyak kali dalam keadaan-keadaan seperti ini kita akan berkompromi. Sebab itu saya sudah pesan pada kamu orang semua dari dulu lagi, dari kita ibarat di belakang itu lagi, kita saling menegur. Tidak ada yang sempurna. Kita sama-sama mau datang kepada Tuhan, sama-sama kita bersatu untuk disempurnakan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang tidak pernah buat salah. Dan saya sudah beritahu kamu orang, kalau saya berbuat dosa, jangan sesekali kompromi. Kalau saya sudah silap, kalau saya sudah ada masalah, perlu kamu tegur. Begitu juga dengan saya juga tidak akan kompromi. Kamu jangan kompromi dengan saya tidak akan kompromi dengan kamu. Kalau dosa tetap dosa. Kalau itu memang membawa kepada kematian iman, kematian percayaan kita, kematian hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak perlu risau. Yang penting kita jangan ikut seperti orang-orang inilah yang mau supaya Sadrak, Mesak, Abednego itu mereka dibuang ke perapian dan mereka memfitnah. Kita depan dengan depan terus terang, oh ini sudah salah. Supaya kita sama-sama bangkit, kita sama-sama dapat bangun, kita sama-sama dapat masuk ke dalam kerajaan kekal. Karena tujuan satu-satu gereja bukan menunjukkan siapa yang benar. Saat kita mengatakan saya yang benar, saat itulah Tuhan kata kamu sudah meninggi diri. Dan saat itu kita direndahkan. Tapi di dalam satu-satu gereja, saya ajak kita sama-sama bahwa siapa yang rindu mengasihi Tuhan, siapa yang mau mengasihi Tuhan, siapa yang rindu mengasihi Tuhan, kita bersatu mengasihi Tuhan, kita bersatu
kita rindu untuk mengasihi Tuhan sama-sama supaya kita sejalur dengan Tuhan. Tidak perlu sejalur dengan manusia begini-begini dan biarlah saya ikut sajalah. Jangan. Biar kita sejalur dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita sejalur dengan Tuhan, apapun yang menimpa gereja ini, apapun yang melanda gereja ini, mungkin gereja ini boleh ditutup, bangunan ini boleh ditarik balik. Itu boleh terjadi. Tapi karena kita sudah diikat di dalam kesatuan di dalam Tuhan, kita sama-sama bangkit dalam Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi sekeliling, seperti mana Sadrak, Meshak, Abednego dan Daniel diancam, dibuang, bukan hanya diancam tapi sudah dibuang ke gua singa. Sadrak, Meshak, Abednego bukan hanya diancam tapi selepas itu mereka dibuang ke perapian. Sebenarnya dipanaskan 7 kali lagi, dipanaskan perapian itu karena raja sudah geram itu. Raja betul-betul geram sebab mereka kata, kalaupun Tuhan kami tidak tolong, kami tidak akan menyembah, kata mereka bertiga. Dan raja sudah geram. Mau baca itu dalam Daniel itu. Raja sangat geram sebab itu kasih panas lagi. Bau kebakaran pun tidak ada. Rambut mereka pun tidak hangus, tidak ada apa-apa yang terjadi kepada mereka. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini? Saat dalam keadaan-keadaan yang terjepit bagi kita, mari kita terus berpegang kepada Tuhan. Mari kita terus aktifkan iman kita. Ada masa-masanya mungkin iman kita terancam, khususnya macam anak muda-mudi lah. Bila iman mereka terancam, bila mereka nampak handsome tapi non-Kristen atau cantik tapi bukan Kristen. Nah ini yang masa-masa mereka. Sebab itu saya lihat banyaklah begitu terjadi. Waktu itulah iman mereka tergoncang. Waktu itulah mereka sudah mau lepaskan. Seperti mana yang banyak kita mungkin melihat, mungkin teman-teman juga atau yang kita kenal. Mereka lepaskan Tuhan, mereka ambil keputusan untuk lepaskan Tuhan, buang Tuhan dan bercinta dengan orang yang tidak seagama, tidak seiman lah kita kata. Jadi waktu itulah mereka seperti kalau di sini sudah lari daripada rencana Tuhan, sudah lari daripada apa yang Sadrak, Meshak, Abednego lakukan. Jadi saya mengajak kita untuk sama-sama kita saling aktifkan iman kita saat kita di tempat kerja, di dalam rumah tangga kita, di dalam waktu kita belajar, apapun, mari kita aktifkan iman kita. Kita percaya ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang rindu dan mampu menolong. Amin. Sebelum kita ada kesaksian minggu lepas, mari pemain musik semua dulu.